Penikmat film Hollywood, maka Anda pasti mengetahui bahwa akhir-akhir ini sedang booming film garapan Christopher Nolan yang berjudul Oppenheimer yang merajai bioskop-bioskop dalam dan luar negeri. Film Oppenheimer mengisahkan tentang seorang ilmuwan fisika teoretis bernama Julius Robert Oppenheimer asal Amerika yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Video kali ini 25 poin akan mencoba membahas bagaimana perjalanan hidup Oppenheimer dan mencoba mengungkapkan fakta-fakta yang jarang diketahui dari seorang yang dijuluki Bapak Bom Atom ini. Untuk itu, jangan sampai Anda melewatkan video ini. Oppenheimer atau dikenal dengan sebutan Oppenheimer, lahir di New York pada 22 April 1904, seperti dikutip dari Atomic Archive. Ia adalah anak dari pasangan Julius Oppenheimer, yang merupakan seorang pedagang tekstil Jerman yang kaya. Sementara ibunya adalah seniman keturunan Yahudi bernama Ella Friedman. Oppenheimer mempelajari kimia di Universitas Harvard pada 1922. Meski begitu, ia justru tertarik pada fisika. Ia lalu melakukan penelitian terkait nuklir di laboratorium Cavendish Universitas Cambridge. Di usia 22 tahun, Oppenheimer mendapatkan gelar PhD di Universitas Göttingen. Oppenheimer mendirikan sekolah fisika teoretis Amerika dan melakukan berbagai penelitian penting terkait astrofisika, fisika nuklir, spektroskopi, dan teori medan kuantum. Ia juga merupakan orang pertama yang menulis makalah terkait lubang hitam atau black hole. Pada tahun 1940-an, Oppenheimer membangun laboratorium nuklir Manhattan Project di Los Alamos, New Mexico dan mempekerjakan 3.000 orang untuk membuat bom atom. Hal tersebut membuat Oppenheimer dijuluki Bapak Bom Atom Dunia. Ia adalah tokoh yang menciptakan bom yang menewaskan sekitar 100.000 hingga 200.000 orang di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Berikut adalah beberapa fakta yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Oppenheimer. 1. Mempelajari bahasa Sanskerta dan membaca kitab suci Hindu. Kutipan Oppenheimer yang paling terkenal berasal dari film dokumenter tahun 1965, The Decision to Drop the Bomb. The decision to drop an atomic bomb on the city of Hiroshima was perhaps the most important decision of our time. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. 2. Masuk daftar hitam selama Red Scare tahun 1950-an dan kehilangan izin keamanannya pada tahun 1946. Red Scare adalah ketakutan yang meluas akan potensi kebangkitan komunisme, anarkisme, atau ideologi sayap kiri lainnya oleh masyarakat atau negara. Istilah ini paling sering digunakan untuk menyebut dua periode dalam sejarah Amerika Serikat. Red Scare pertama, yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama, berputar di sekitar ancaman yang dirasakan dari gerakan buruh Amerika, revolusi anarkis, dan radikalisme politik. Red Scare kedua, yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, disibukkan dengan persepsi bahwa komunis nasional atau asing menyusup atau menumbangkan masyarakat Amerika dan pemerintah federal. Menyusul berakhirnya Perang Dingin, dokumen yang digali mengungkapkan aktivitas mata-mata Soviet yang substansial di Amerika Serikat. Istilah Red Scare mengacu pada bendera merah sebagai simbol umum komunisme. Amerika Serikat membentuk Komisi Energi Atom untuk mengawasi program senjata nuklir negara tersebut. Oppenheimer menggunakan posisinya di komisi ini untuk memperdebatkan kontrol yang lebih besar atas senjata nuklir dan menentang pengembangan bom hidrogen yang diuji oleh Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1952. Pengusaha Louis Strauss, yang menjadi ketua Komisi Energi Atom pada tahun 1953, tidak menyukai penentangan Oppenheimer terhadap bom hidrogen dan mengadakan sidang keamanan untuk menyelidiki kesetiaan Oppenheimer. Puncak Red Scare kedua, ketika Senator Joseph McCarthy mengadakan audiensi untuk mengungkap orang-orang yang diduga komunis di pemerintah federal. Dengan bantuan FBI, yang secara ilegal menyadap telepon Oppenheimer, Komisi Energi Atom berpendapat selama persidangan bahwa hubungan Oppenheimer dengan komunis membuatnya menjadi ancaman keamanan. Pada tahun 1954, pemerintah mencabut izin keamanannya, menjadikannya salah satu dari banyak orang yang masuk daftar hitam pada era itu. 3. Poliglot sejati. Poliglot ialah sebutan bagi orang yang mahir menggunakan banyak bahasa. Poliglot rata-rata menguasai 5-11 bahasa. Oppenheimer dikenal bisa berbicara dalam 6 bahasa yaitu Yunani, Latin,
Prancis, Jerman, Belanda, serta bahasa Sanskerta. 4. Tidak pernah memenangkan hadiah Nobel meski menemukan bom atom. Oppenheimer gagal mengantongi penghargaan bergengsi yaitu Nobel karena terobosan teknologi militer tidak diakui oleh panitia. Oppenheimer dinominasikan untuk hadiah Nobel untuk bidang fisika sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1945, 1951, dan 1967, akan tetapi selalu gagal. 5. Pernah mencoba meracuni profesornya saat belajar untuk gelar doktor dalam fisika di laboratorium Cavendish di Cambridge, Inggris. Oppenheimer bertengkar dengan penasihatnya, seorang fisikawan bernama Patrick Maynard Stewart Blackett. Oppenheimer dilaporkan memutuskan untuk membalas dendam dengan meletakkan apel yang diracuni bahan kimia di meja penasihatnya itu. 6. Orang pertama yang mengungkap keberadaan lubang hitam setelah diperkenalkan ke astrofisika oleh temannya Richard Tolman. Oppenheimer mulai menerbitkan makalah tentang objek kosmik berteori yang belum ditemukan. Makalah ini termasuk perhitungan sifat katai putih atau bara api padat dari bintang mati, dan batas massa teoritis bintang neutron atau sekam bintang meledak yang sangat padat. Mungkin prediksi astrofisikanya yang paling menakjubkan adalah pada tahun 1939, ketika Oppenheimer dan muridnya Hartland Schneider menulis On Continued Gravitation Contraction. Makalah tersebut meramalkan bahwa, jauh di kedalaman ruang angkasa, seharusnya ada bintang sekarat yang tarikan gravitasinya melebihi produksi energinya. Artikel tersebut mendapat sedikit perhatian pada saat itu, tetapi kemudian ditemukan kembali oleh fisikawan yang menyadari bahwa Oppenheimer sebenarnya telah meramalkan keberadaan lubang hitam. 7. Meninggal karena kanker. Oppenheimer mengerjakan bahan radioaktif selama bertahun-tahun tanpa insiden. Namun, di kemudian hari, dia didiagnosis menderita kanker tenggorokan yang disebabkan karena ia merupakan perokok berat. Ilmuwan itu menjalani operasi, radiasi, dan kemoterapi akan tetapi penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Oppenheimer meninggal dan dikremasi pada tahun 1967. Demikianlah bahasan kita kali ini mengenai Oppenheimer dan fakta-fakta menarik tentangnya. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.